Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Baik, untuk ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini kita akan pelajari bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Dan pelajaran kita khususnya adalah pelajaran yang terdapat dalam Efesus pasalnya yang pertama, Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, di sini adalah merupakan tulisan Paulus suratnya kepada jemaat Efesus dengan ucapan-ucapan terima kasih, ucapan-ucapan pujian yang luar biasa yang kita kenal dengan teologi doksologis atau teologi pujian yang disampaikan oleh Paulus. Kenapa Paulus memuji dan membesarkan nama Tuhan? Oleh karena di dalam Kristus ada berkat-berkat apa? Berkat diampuni dari dosa, berkat ditebus, dan di dalam Kristus ada rencana keselamatan yang tertinggi. Kemudian di dalam Kristus juga kita menerima karunia Roh Kudus yang memberikan kepada kita karunia-karunia rohani untuk pekerjaan pelayanan, karunia-karunia yang berasal dari surga. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus memberikan pujian khususnya kepada Tuhan kita? Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu berkat-berkat rohani di dalam surga. Kemudian Efesus pasal 1 ayat 4, kita mendapatkan berkat kekudusan, kudus dan tidak bercelah di hadapannya. Berkat rohani, berkat apa lagi? Berkat kekudusan, berkat keselamatan, dan semuanya ini katanya saudara-saudara telah direncanakan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Karena apa? Karena penebusan ini adalah merupakan hal yang mahal. Kita tidak bisa dapat membayarnya, tetapi kita mendapatkannya di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, ya, di dalam Yesus dan oleh darahnya, maka kita memperoleh penebusan. Atau Efesus 1 ayat 7 dikatakan juga bahwa kita mendapatkan pengampunan dosa. Di Kalvari kita mendapatkan pengampunan dosa. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh apa? Kematian Yesus. Ini adalah merupakan rencana agung yang mulia yang berpusat kepada Kristus. Efesus 1 ayatnya yang keempat, bahwa rencana yang berpusat pada Kristus ini sudah dibuat sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya maka hidup kita ketika kita sudah mendapatkan berkat-berkat rohani ini, diselamatkan, dikuduskan, dimuliakan, ditebus, dibayar lunas harga daripada dosa tersebut, maka kita harus memuliakan akan keagungan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus memuliakan Tuhan. Efesus 1 ayatnya yang kelima. Nah, Paulus ingin orang-orang percaya mengetahui nilai mereka di hadapan Allah. Bahwa kita ini orang-orang percaya sebagaimana jemaat Tuhan yang ada di Efesus, kita ini memiliki nilai yang luar biasa. Bahwa kita mendapatkan warisan dari Tuhan. Ada janji warisan keselamatan dari Tuhan. Efesus 1 ayatnya yang ke-14, warisan keselamatan, warisan berkat-berkat rohani. Dan bukan hanya itu saja, kalau dibandingkan dengan Efesus 5 ayat 5, bahwa ternyata kita itu, saya dan saudara adalah warisan itu sendiri. Dan luar biasa, Allah kita mengaruniakan Roh Kudus untuk memeteraikan kita sebagai umat-umat yang sudah diselamatkan. Kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, bahwa Roh Kudus ini memberikan atau menjadi jaminan keselamatan bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 ada karunia Roh Kudus yang menjadi memeteraikan kita bahwa kita ini adalah umat-umat yang diselamatkan. Demikian juga menjadi jaminan bagi kita bahwa harga keselamatan itu sudah dibayar oleh Tuhan. Ketika kita telah melihat berkat-berkat yang Tuhan curahkan menjadi bagian umat-umatnya, khususnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, Paulus menyampaikan pesan kepada mereka dan juga menjadi bagian kita pada saat ini. Untuk apa yang harus
harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah marilah kita memuliakan Tuhan, kemudian kita mendengarkan akan firman-Nya, kita percaya kepadanya, dan lebih daripada itu, kita menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk kita hidupkan di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera untuk kita semua.